Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sabto Nugroho Hadi. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat bagaimana caranya untuk membudidayakan stroberi adaptif dataran rendah menggunakan sulur-sulur dari stroberi yang tumbuh atau stolon. Ini adalah contoh dari sulur-sulur atau stolon yang sudah semakin banyak, dan ini sayang kalau kemudian kita biarkan dan kita akan gunakan sebagai bibit dan dipindahkan ke media tanam. Media tanam yang digunakan bisa campuran antara tanah bagian atas atau topsoil, kemudian dengan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1, atau bisa ditambah sekam, atau kalau tidak mau repot bisa langsung menggunakan media siap tanam atau siap pakai. Salah satunya media yang siap pakai adalah ini, yang bisa dibeli di toko-toko atau tempat-tempat penjualan tanaman hias atau buah. Komposisinya ada kotoran ayam, ampas tebu, kemudian ada juga sekam dan dolomit. Kemudian tempatnya ini disiapkan polybag. Untuk kali ini diameter polybagnya sekitar 15 atau 10-15 cm. Jadi nanti cukup satu saja yang ditanam per polybag tanaman stroberinya. Baik, ini adalah media tanam yang siap pakai, sudah dikeluarkan dari karung, jadi kita siap pindahkan ke polybag. Pindahkan. Ya, ini sudah dipindahkan. Ini media yang sudah siap di dalam polybag. Jadi nanti kita akan siap untuk menanam sulur atau stolon dari stroberi adaptif dataran rendah. Ini adalah contoh stolon yang sudah tumbuh akar dan siap untuk dipindah tanamkan di media tanam. Ini akan kita potong di bagian ujung-ujungnya. Ya, ini adalah contoh dari sulur-sulur yang kita peroleh. Kita akan seleksi untuk kita kelompokkan. Ini contoh yang sudah berakar, kita pisahkan. Yang sudah berakar ini kita bisa gunakan untuk ditanam atau pindah tanamkan ke media tanam. Sedangkan yang tidak ada akarnya ini kita pisahkan, dan umumnya kita akan singkirkan. Tahap seleksi ini sangat penting karena dengan seleksi kita kemudian bisa memilah dan memilih bibit stroberi mana yang layak. Ya, tentu yang terlihat sehat, juga sudah tumbuh akar pada sulurnya. Ini contoh yang sudah bagus, yang sudah berakar. Nah, ini yang sudah dipilah, yang membentuk akar, dan ini yang tidak akan kita gunakan karena tidak atau belum tumbuh akar. Nah, ini kemudian kita siapkan untuk kita pindah tanam ke dalam media yang sudah kita masukkan ke dalam polybag yang berisi media tanam. Ini kita langsung tanam, agak ditekan.
Nah, ini semua sudah kita pindah tanamkan, jadi kita siap untuk pelihara berikutnya. Setelah bibit stroberi ditanam di media tanam, maka berikutnya adalah kita membuat media menjadi agak lembab dengan disirami. Secukupnya saja ya. Tanaman stroberi ini termasuk tanaman yang perawatannya sebenarnya mudah, tapi terkadang karena kita tidak begitu concern atau fokus untuk melakukan perawatan, sehingga terkadang tumbuhnya jadi tidak baik. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sudah melakukan pindah tanam bibit stroberi dari stolen ke media tanam, lalu kemudian kita pelihara secara baik dengan memberikan penyiraman 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari, tergantung dari kondisi tanahnya. Jangan sampai terlalu basah, tetapi jangan juga terlalu kering, kondisinya kira-kira lembab. Dan jangan lupa untuk proses pindah tanam dilakukan pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari terik matahari yang membuat tanaman menjadi stres. Tanaman stroberi yang sudah ditanam di media tanam seperti ini nanti bisa kita pelihara terus sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Pemeliharaan berikutnya adalah setiap pekan kita tambahkan pupuk organik cair. Kalau kita menghendaki stroberinya ini adalah stroberi organik, maka kita gunakan pupuk organik cair dan tidak gunakan pupuk anorganik. Kemudian jika ada hama, misalkan umumnya hama yang ada pada stroberi, belalang, ulat, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan mekanis, yaitu dengan cara mengambil setiap hama yang ada. Atau kita bisa menggunakan pestisida nabati. Ini adalah contoh dari daun stroberi yang terkena ulat atau belalang, sehingga nanti dia akan berlubang-lubang. Untuk bisa menemukan hama, biasanya kita lakukan pengendalian secara mekanis atau diambil hamanya pada pagi hari, karena biasanya pada pagi hari hama itu akan terlihat, misalkan belalang. Lain soal kalau kita ingin mengembangkan stroberi yang konvensional, kita bisa menggunakan pestisida sintetik yang tentu akan jauh lebih ampuh mengendalikan hama. Namun karena di tempat saya ini banyak anak-anak, jadi sengaja saya tidak menggunakan pestisida sintetik dan hanya menggunakan cara mekanis untuk mengendalikan hama. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan, pengendalian hama secara mekanis ini cukup efektif untuk mengurangi hama yang menyerang. Jika tanaman stroberi sudah mulai berbuah seperti ini, kita lihat dalam satu pohon bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka upaya yang kita lakukan adalah dengan cara mengurangi jumlah daun dengan memotong-motong jumlah daunnya, sehingga mengurangi nutrisi yang mengarah kepada daun dan fokus kepada buah yang terbentuk. Selain itu kita bisa lakukan penjarangan buah yang ada ini, bisa kita kurang-kurangi, kita pilih yang bagus saja, sehingga nanti yang akan kita peroleh buah tanaman stroberi yang bisa lebih besar. Di sebagian tempat orang menggunakan pupuk yang khusus untuk buah, atau kalau secara sederhana kita bisa menggunakan bumbu dapur, misalkan sasa, vetsin yang
kita biasa gunakan untuk penyedap rasa. Dengan teknik budidaya stroberi secara sederhana ini, kita bisa mendapatkan stroberi yang ditanam di pekarangan rumah kita dengan stroberi yang sudah berbuah, sehingga tentu akan memperindah pekarangan kita. Selain itu, untuk agar buah menjadi lebih besar, maka jika pohon ini kemudian menumbuhkan atau punya sulur ini harus kita potong, sehingga nanti fokus nutrisi bukan ke arah pembentukan bakal bibit baru, tetapi ke buah yang terbentuk. Demikian yang bisa disampaikan, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.